Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti nikmatnya mengalir kepada kita. Ya, sorry. Ada. Nikmat Allah tidak pernah berhenti sedikit pun. Tetap mengalir dalam hidup kita. Mulai kita mau tidur sampai tidur kembali tidak akan pernah putus. Nah, ada tak kira-kira yang bisa menghitung nikmat Allah dalam sehari? Ada yang sanggup? Mulai kita mau tidur sampai tidur kembali 24 jam, ada tak manusia yang dapat mampu menghitung nikmat Allah? Saya pikir tidak ada yang bisa, Pak. Secanggih apapun alat, kalau ada sekarang ini ada alat komputer atau kalkulator yang digunakan untuk menghitung nikmat Allah, tidak sanggup menghitungnya. Itulah sebab Allah mengatakan wa in ta'udu nikmatan la tusuha. Sekiranya manusia ingin mencoba-coba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka itu hancur, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah kalau nikmat Allah kepada kita, bagaimana pula ibadah kita kepada Allah? Kira-kira Pak. Kita telah melihat tadi bagaimana nikmat Allah mengalir kepada kita dari segala macam bentuk. Nah, kembali kepada kita, bagaimana pula tanda syukur kita kepada Allah? Bagaimana kualitas ibadah kita selama ini? Apa seimbang? Mata ini Pak yang kita gunakan melihat. Ada tak yang pernah menghitung berapa kali berkedip dalam satu hari? Kalau mata kita berkedip, apa yang terjadi Pak? Tuh, itu aja ditahan Allah, mata kita berkedip, bukan main. Tersiksanya kita. Nikmat Allah mata saja bisa berkedip berdalam 1 jam berapa kedipan, dan itu memberikan nikmat. Itu saja tidak seimbang dengan kualitas ibadah kita. Jadi kalau beribadah kita beribadah kepada Allah bukan semata-mata masuk surga, bukan semata-mata masuk neraka, bukan. Karena pahala ibadah kita tidak cukup untuk digunakan untuk masuk surga. Satu mata saja ini tidak seimbang dengan kualitas ibadah kita. Tapi kenapa kita beribadah? Kita beribadah kepada Allah, membuat Allah itu cinta kepada kita, sayang sama kita. Itu aja. Tidak ada yang lain, makanya kita ibadah lillahi ta'ala. Ilahi anta maksudi dari belakang matlubi. Ya Allah, aku melaksanakan perintah Allah, tidak ada tujuan kecuali untuk mengejar ridhomu ya Allah. Maka ridho itulah yang kita harapkan dari ibadah ini. Ridho itu untuk tiket masuk surga. Kalau kualitas ibadah kita tidak ada artinya Pak. Ada hamba Allah beribadah selama 300 tahun lamanya, tidak ada kerja beribadah saja. Ketika meninggal, kata Allah, ya malaikat, silakan masukkan hamba ke surga dengan rahmatku. Hamba ini tidak mau terima. Saya tidak mau masuk karena rahmat. Aku ingin masuk karena kualitas ibadahku ya Allah. Dia sombong kepada kualitas ibadahnya. Tuh, saya tidak mau masuk karena rahmatnya Allah. Aku ingin masuk surga karena kualitas ibadahku selama 300 tahun saya beribadah. Kata Allah, baik, kita lihat. Ditimbang seluruh amal ibadahnya, pahala ibadah selama 300 tahun, ditimbang. Tuh, ditimbang dengan satu mata Allah ini, yang nikmat ini. Tuh, jadi selama 300 tahun ditimbang seluruh pahala ibadahnya, lalu ditimbang dengan satu mata nikmat Allah. Mana yang lebih berat? Ternyata lebih berat satu sayap lalat daripada nilai ibadahnya kepada Allah. Tuh, bayangkan. Jadi kita beribadah bukan ingin masuk surga, bukan masuk neraka, tapi beribadah untuk meraih ridha Allah. Kalau Allah ridha, pasti Allah masukkan surga. Bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu di dalam Al-Quran setiap kita ingin baca basmalah, kita mulai sesuatu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kita bisa hidup. Dengan Allah bisa kita bergerak. Dengan Allah kita bisa melihat segala aspek kita dengan Allah. Kenapa Allah Ar-Rahman?
segala. Ar-Rahman adalah pengasih, tidak pernah pilih kasih Allah. Siapa pun hambanya, mau salah, mau tidak mau salah, mau durhaka, mau apa, tetap dikasih. Karena sifat pemberi Allah adalah universal. Baik itu mau beribadah, maupun orang durhaka, maupun mau taat, mau berzina, mau membunuh, tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat pemberi Allah itu umum. Tapi Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah hanya diperuntukkan bagi orang yang taat kepada Allah, tidak diberikan kepada orang yang durhaka. Jadi ada dua, ada maha pengasih, tidak pernah pilih kasih. Tapi Ar-Rahim hanya khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikasih tidak selamanya disayang, tapi orang yang disayang pasti dikasih. Tuh Pak, orang dikasih tidak selamanya disayang. Tapi orang yang disayang pasti dikasih. Yang kita kejar, tapi Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara.